Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh tak henti-hentinya kita bersyukur kita boleh kembali bersama-sama di dalam doa pagi kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang dengan hati yang rindu. Sebab hanya dekat kepada Tuhan kita merasakan ketenangan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat waktu yang indah ini. Kami boleh datang kepadamu saat ini Bapa. Masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Merasakan hadirat-Mu yang ajaib. Merasakan kasih-Mu Tuhan yang melingkupi setiap kami. Tuhan, kiranya Engkau terus berkarya dalam hidup kami. Biarlah Tuhan menuntun kami, sehingga kami boleh berjalan bersama Tuhan dalam kemenangan dan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat padamu Tuhan. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatan.
rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan jamahan-Mu Tuhan. Iralalama pataramurania. Haleluya. 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 Haleluya.
menghadapi setiap badai persoalan hidup kami. Kami mau bersandar berharap hanya padamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang sanggup. Engkau yang sanggup memulihkan hidup kami Tuhan. Engkau yang sanggup melepaskan. Engkau yang sanggup menyembuhkan. Engkau yang sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah, besar kasih-Nya. Sekarang dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah, besar kuasa-Nya. Sekarang dan sampai selamanya,
Sebab tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dahulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Mu tidak pernah berubah, Bapa. Dan kami mau terus percaya. Terima kasih ya Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan. Seluruh hidup kami serahkan kepada Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan dan memberkati hidup kami. Haleluya. Berkati kami melalui firman-Mu pada saat ini Tuhan, yang sebentar kami akan dengarkan. Tuhan, rahasia firman-Mu Engkau singkapkan, dan biarlah kami memperoleh kebenaran-Mu yang akan kami pegang dan kami lakukan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan untuk melandasi pelayanan dan kehidupan kita sepanjang hari ini. Untuk itu, sekali lagi saya mengatakan shalom. Karena kita tahu sekarang Bapak Ibu, sekarang ini kita masih dalam musim pandemi. Tetapi mari dengan musim pandemi ini membuat kita lebih dekat pada Tuhan. Bukan membuat kita lebih jauh, tapi kita lebih dekat pada Tuhan. Karena kita tahu segala sesuatu itu Tuhan yang atur. Kalau kita berserah, kita berharap, kita percaya kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan terus menyertai dan Tuhan akan terus memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Untuk itu pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan dalam BPDA, ialah dalam Lukas 24 ayat 35 sampai dengan 53. Untuk itu di mana menceritakan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Di mana Bapak Ibu ketahui, di mana Tuhan Yesus telah disalibkan, mati, dan dikuburkan. Di mana pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Dan yang pertama-tama yang kekuburan daripada Tuhan Yesus adalah Maria Magdalena. Dia ke sana, dia bertemu dengan malaikat, dan malaikat bertanya, "Kamu mencari siapa? Mengapa kamu mencari Tuhan Yesus yang hidup di antara orang mati?" Dia bilang gitu. Akhirnya, dan Maria melihat di mana kuburan Tuhan Yesus sudah kosong, tidak ada. Akhirnya Maria kembali menemui murid-muridnya lain, bercerita kepada Petrus, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi Kristus tidak percaya. Petrus tetap ke kuburan, dilihat, betul, memang kuburan itu sudah kosong. Dan selanjutnya, di mana begitu kematian daripada Tuhan Yesus disalib, murid-muridnya Tuhan Yesus terpencar semua, mereka hancur hati, mereka patah hati, mereka terpencar semua, kembali ke daerah mereka masing-masing. Dan ini bercerita ada kepada dua murid Tuhan Yesus. Yang satu adalah Kleopas. Dia berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Dan dalam perjalanan itu Tuhan Yesus mendatangi mereka, terus bertanya, "Apa yang kamu bicarakan?" Terus murid Tuhan Yesus berkata, "Loh, masa kamu tidak tahu ada berita yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus yang tidak berdosa itu adalah guru kami yang sudah mati disalibkan. Dan yang luar biasa Bapak Ibu tahu, di mana sekarang tidak ada, sudah bangkit daripada kubur." Sehingga masa kamu tidak tahu, kamu tidak dengar gitu. Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus berpikir, sedangkan Tuhan Yesus tahu itu sedang murid-muridnya tidak kenal itu Tuhan Yesus. Jadi karena mereka itu hancur hati, mereka kayak orang bilang kayak setengah linglung, mereka tidak tahu, sedangkan mereka berbicara dengan Tuhan Yesus. Begitu juga kita Bapak Ibu sekalian. Mungkin dalam kehidupan kita sering bingung, kita sering kacau,
kita sering galau, sehingga apa yang kita bicarakan, kita ngomongnya gerambiang. Sedangkan orang yang kita bicarakan Tuhan Yesus di depan kita, tapi kita gerambiang. Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu mereka bingung, mereka sedih, sehingga akan mereka tidak tahu mereka sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Terus begitu Tuhan Yesus, kamu itu bagaimana sih? Dimana kan Tuhan sudah mengatakan, dimana dia akan menderita, dia akan mati, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Gimana sih? Masa kamu tidak ingat kalau Tuhan Yesus sudah sering mengatakan kayak gitu? Tapi mereka masih tidak ngeh. Akhirnya mereka berjalan, mereka sudah sampai ke Emmaus, sudah sampai di rumahnya mereka. Dan Tuhan Yesus berbuat seolah-olah Tuhan Yesus akan meneruskan perjalanannya, karena waktu itu sudah malam, sudah maghrib, sudah surup, jadi sudah mau jam 6 sudah gelap. Tapi Tuhan Yesus seolah-olah akan berjalan terus. Tapi mereka menahan, ayo Tuhan, mampirlah di tempat kami, sudah malam, ayo kita makan dulu di tempat kami aja, kami akan tinggal di tempat kami, jadi jangan terus ke nanti besok berjalan lagi. Tapi Tuhan Yesus berbuat seolah-olah. Karena apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus juga ingin tahu hati daripada murid-murid, apa sungguh-sungguh berbuat baik, apa sungguh-sungguh ada kasih dalam kehidupan mereka. Sehingga seperti firman Tuhan, marilah kita saling menolong, kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dia mau tahu hatinya, tapi puji Tuhan mereka menahan, jadi sehingga Tuhan Yesus mampir, singgah ke rumah mereka. Sesudah singgah di rumah mereka, Tuhan Yesus sajikan makanan. Akhirnya Tuhan Yesus memecah-mecahkan. Oh, begitu mereka melihat, loh ini kan Tuhan Yesus. Mereka baru sadar, tapi begitu mereka sadar, Tuhan Yesus sudah langsung lenyap. Tuhan Yesus langsung pergi dari hadapan mereka, sehingga hati mereka berkobar-kobar dengan sukacita, sangat bersukacita. Mereka sudah berjadi betul-betul Tuhan Yesus sudah hidup, Tuhan Yesus sudah bangkit. Itu bukan omong kosong, tapi sungguh-sungguh hati mereka sangat dikuatkan. Dan sudah itu besok pagi-pagi mereka langsung kembali ke Yerusalem untuk menceritakan hal yang luar biasa itu kepada murid-murid yang lain. Itu dimana kita bisa baca dalam ayat 35. Ayat 35, Lukas 24 ayat 35 yang berbunyi demikian. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Luar biasa Bapak Ibu, di mana Tuhan Yesus yang begitu memperhatikan murid-muridnya yang hancur hati, dia datang untuk menguatkan mereka. Dan selanjutnya di mana ayat 36 sampai dengan 39 saya bacakan Bapak Ibu. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi begitu murid-muridnya melihat Tuhan Yesus, ini hantu. Mereka tidak sangka Tuhan Yesus masuk. Jadi memang Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus datang waktu sudah bangkit, dia memasuki, tembus kayak masuk pintu, tembus langsung muncul di depan mereka gitu. Jadi sehingga akhirnya mereka kaget dan mereka itu hantu. Tapi Tuhan, kalau aku hantu, aku udah ada daging. Dan luar biasa di mana selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, ini rabalah daging tanganku, ini loh tanganku berlobang. Dan juga luar biasa pada waktu Tuhan Yesus minta makan, akhirnya disiapkan ikan goreng Bapak Ibu. Akhirnya Tuhan Yesus makan ikan goreng mereka. Jadi untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, kalian jangan takut, jangan kalah. Dan hal itu sudah Tuhan ceritakan. Dan di dalam kesempatan itu juga Tuhan menerangkan mereka harus apa. Inilah perkataan yang kutelah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya. Dan yang luar biasa, ada tertulis, Tuhan Yesus berkata demikian, ada tertulis demikian,
Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi Tuhan mengingatkan, ini juga menceritakan tentang amanat agung, di mana mereka melihat Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka harus cerita kejadian yang luar biasa kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, di mana kita tahu ini adalah amanat agung daripada Tuhan yang harus dilakukan kepada murid-muridnya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita baca dalam ayat 50. Ayat 50, lalu Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah mereka dan terangkat ke surga. Jadi saat terakhir Tuhan Yesus juga memberkati mereka, di mana pada waktu bertemu dengan Emmaus, waktu ketemu dengan muridnya Kleopas, Tuhan juga memberkati dengan memecah-mecahkan roti. Yang kedua, pada waktu ketemu dengan murid-muridnya di rumah, di mana Tuhan Yesus berkata demikian, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut akhirnya. Jadi, dan pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus juga memberkati mereka. Jadi, di mana kita tahu Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, kita harus menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin dalam situasi sekarang ini, kita situasi pandemi ini, kita ini hancur hati. Seperti firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita sama belajar, firman-Nya menguatkan lutut yang gemetar. Tetapi di mana perikop yang khusus saya akan mengambil, di mana side khotbahnya adalah Tuhan memberkati. Jadi kita percaya firman Tuhan itu menguatkan kita, mengutuk hati yang cemas, hati yang kacau, lutut yang gemetar. Tapi kita percaya firman Tuhan menguatkan kita dengan apa? Tuhan memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kita percaya berkat Tuhan atas kehidupan kita sangat diperlukan dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dan dalam segala aspek kehidupan kita. Seperti tadi saya sudah sampaikan, kita mau melayani Tuhan, kita butuh berkat daripada Tuhan, kita butuh perlindungan daripada Tuhan, dan kita butuh Tuhan memberkati kita untuk dalam pelayanan kita. Dan selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita tahu kita sangat membutuhkan berkat Tuhan dalam kehidupan kita dalam pelayanan. Karena apa? Dimana yang pertama, Tuhan memberkati ialah suatu kasih karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Kita melayani Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, kita pasti ingin pekerjaan kita dan pelayanan kita berhasil. Dengan kita, Tuhan memberkati kita, berarti apa? Kita yakin dan kita percaya pekerjaan kita akan berhasil. Karena apa? Tuhan telah memberkati kita. Dan selanjutnya apa? Tuhan memberkati, itu menyatakan bahwa kehadiran Allah beserta kita. Allah kita adalah Allah Immanuel. Kita percaya dalam pelayanan kita, Tuhan memberkati kita. Berarti apa? Dalam pelayanan kita, Tuhan beserta kita. Tuhan ada di sisi kita. Tuhan menggandeng kita. Sehingga kita percaya, kita tidak sendirian. Karena apa? Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati, ialah apa? Pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga kita, kita percaya kita butuh pertolongan daripada Tuhan. Kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Dan kita butuh kuasa daripada Tuhan. Amin. Kita tahu kita menghibur orang-orang dalam kesusahan. Kita boleh menghibur, memberi kekuatan kepada orang-orang. Kita dengan sendiri, kita juga butuh kekuatan daripada Tuhan. Kita butuh kuasa daripada Tuhan. Dan kita butuh pertolongan daripada Tuhan. Sehingga kita melayani Tuhan dengan berkat Tuhan, menguatkan kita untuk menjadi saluran berkat. Kita juga menguatkan saudara-saudara kita
teman-teman kita yang juga dalam masalah atau dalam keadaan problem. Dan Tuhan memberkati, ialah pekerjaan Allah melalui kita menghasilkan kebaikan. Kita percaya dalam pelayanan kita, kalau Tuhan memberkati kita, kita percaya hasil daripada pelayanan kita pasti mendatangkan kebaikan, sehingga orang-orang yang hancur hati boleh dikuatkan, orang-orang yang sakit bisa disembuhkan, orang-orang yang jauh daripada Tuhan boleh dekat pada Tuhan melalui pelayanan kita. Dan kita percaya kalau pelayanan kita diberkati Tuhan, pasti akan selalu mendatangkan kebaikan. Amin Bapak Ibu. Untuk itu mari kita selalu berharap, kita mau melakukan segala sesuatu, kita mau berbuat segala, kita harus datang pada Tuhan. Kita memohon berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berharap, kita percaya, kita berharap Tuhan akan selalu melayani kita. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kita percaya di mana firman Tuhan berbunyi di bawah, mintalah maka engkau akan diberi, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Jadi dalam pelayanan kita, apapun yang harus kita lakukan, kita harus berharap, kita berharap Tuhan memberkati kita. Dan kita harus percaya, tanpa berkat Tuhan, kita harus percaya tanpa pimpinan Tuhan, kita tidak mampu melakukan apa-apa. Kita lemah, kita tidak bisa apa-apa, tapi kita percaya dengan pimpinan Tuhan, dengan perlindungan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, pelayanan kita akan selalu mendatangkan kebaikan. Dan yang penting dalam hal ini Bapak Ibu, kita harus menyingkirkan segala dosa yang merintangi berkat Tuhan datang kepada kita. Jadi mari kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati. Jadi mari kita mau menyingkirkan, kita mau jauhkan pikiran-pikiran yang tidak benar, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyingkirkan pikiran-pikiran atau perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Mungkin kita sombong, kita dalam melayani Tuhan, kita merasa kita mampu, kita merasa kita diberkati, atau kita melakukan gini bisa, sehingga mungkin kita sombong. Mari kita karena kalau kita sombong adalah suatu kebencian bagi Tuhan, suatu kekejian bagi Tuhan. Jadi marilah kita tahu kita boleh melayani Tuhan, kita boleh menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, sehingga kita diutus pada mereka. Itu hanya apa? Karena Tuhan, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, tetapi hanya karena kasih Tuhan pada kita, sehingga kita boleh. Jadi mari kita jangan sombong, dan biarlah dalam tindakan kita, dalam kita berkomunikasi, kita juga jaga mulut kita jaga hati kita, agar kita boleh tulus, sungguh-sungguh melayani Tuhan kita dengan penuh kasih, dan kita percaya berkat Tuhan akan terus ada dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dan kita mari selanjutnya saya akan membaca di dalam Mazmur 101 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 101 ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi demikian. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Jadi mari Bapak Ibu serta saudara-saudara, mari kita percaya kita semua adalah hamba Tuhan. Kita semua adalah pelayan Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Dalam pelayanan kita sangat membutuhkan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana agar berkat Tuhan dalam kehidupan kita? Biarlah dimana kita sudah baca dalam Mazmur, kita akan dalam mulut kita ada selalu puji-pujian, dalam mulut kita ada kasih setia Tuhan,
Dalam mulut kita ada mazmur untuk mempermuliakan dalam Tuhan. Dan apa? Kita mau hidup dalam ketulusan. Ketulusan dalam rumah kita maupun di dalam rumah Tuhan. Di dalam pelayanan kita pada Tuhan. Bukan hanya ketulus pada waktu kita di gereja, tetapi kita di rumah kita, di kehidupan sehari-hari kita juga harus melayani dengan tulus. Dan aku tidak akan memperhatikan hidup yang tidak bercelah, dan ada kerinduan untuk apa? Kita mau selalu bersekutu dan bertemu dengan Tuhan. Dan yang terakhir, tiada kutaruh di depan mataku perkara dusila, perbuatan murtad aku benci. Jadi mari kita juga mau jaga kehidupan kita. Kita mau jaga tingkah laku kita, kehidupan mulut kita, hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, kita jaga. Dan biarlah kalau kita mau berbuat yang baik dengan taat, dengan penuh kasih setia, kita percaya berkat Tuhan akan terus ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita mau melayani dengan sungguh-sungguh, kita mau melayani untuk Tuhan dengan penuh kasih. Sehingga mungkin dalam hal ini, dalam musim pandemi ini, kita juga cemas, kita takut, mungkin kita khawatir, tapi dengan berkat Tuhan kita boleh kuat, kita boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita juga boleh menguatkan orang-orang yang hancur hati, orang-orang yang cemas, orang-orang yang takut dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari pada pagi hari ini kita mau bersama-sama berdoa. Kita mau bersama-sama berdoa buat saudara-saudara, teman-teman, rekan-rekan kita, keluarga kita yang dalam keadaan masalah. Mari kita mau bersama-sama berdoa untuk mereka. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Biarlah Tuhan, pada pagi hari ini kami telah bersama-sama belajar, kami boleh bersama-sama membaca, dan kami boleh mengerti buat kasih Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami boleh sadar bahwa Tuhan selalu memberkati kami, di mana lutut kami gemetar, pikiran kami cemas, hati kami takut, tetapi firman Tuhan menguatkan kami, dan berkat Tuhan akan terus menopang kami, memberi kuasa dalam kami, dan memberi pertolongan kepada kami. Sehingga dalam pelayanan kami mau selalu berhasil. Dalam pelayanan kami percaya Tuhan beserta kita. Dan dalam pelayanan kami pasti mendatangkan kebaikan, karena Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan biarlah pada pagi hari ini kembali kami datang berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Teguh Kurniawan. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi hamba-Mu yang telah menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan kami semua sebagai pelayan-pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai anggota daripada Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer, mau berdoa untuk Bapak Gembala. Dan kami percaya Tuhan akan menyembuhkan, dan Tuhan melakukan terbaik untuk kehidupan daripada Bapak Gembala kita, Bapak Teguh Kurniawan. Begitu juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang dalam keadaan masalah, dalam keadaan sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan jamah dan Tuhan juga sembuhkan mereka. Mereka yang dalam keadaan sakit, mereka yang kehilangan keluarga, mereka ada dalam masalah keuangan, mereka ada dalam masalah pekerjaan, mereka ada dalam masalah keluarga dengan adanya pandemi ini. Tapi kami percaya, kami sungguh-sungguh percaya berkat Tuhan akan terus menyertai kami. Berkat Tuhan akan terus memimpin dan menghibur saudara-saudara kami dalam kesusahan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan beri kekuatan,
dan Tuhan beri pertolongan dalam kehidupan mereka. Karena mereka hanya berharap kepada Tuhan. Mereka tidak berharap kepada manusia. Mereka hanya berharap kepada Tuhan. Dan kami percaya, kami sungguh percaya berkat Tuhan akan terus melimpah. Karena kami hanya berharap kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang pagi, siang, sore, sampai dengan malam hari. Tapi kami percaya pimpinan Tuhan, tangan Tuhan, kuasa Tuhan akan terus menggandeng kami, memberi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melayani dengan Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu serta saudara sekalian, pada pagi hari ini kami percaya berkat Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan terus menyertai seluruh sidang jemaat yang terkasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati.